نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai kalimat Annallaha khaliqu af'alil ibad, bahwa Allah lah yang menciptakan perbuatan para hamba. Jadi perbuatan kita ini Allah yang ciptakan. Salat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, jihad kita, dan seterusnya. Bukan kita yang menciptakan, tapi Allah. Loh, bagaimana? Bukankah ketika kita salat itu memang maunya kita? Ketika kita takbir, mengangkat tangan, rukuk, sujud, bukankah itu maunya kita? Disinilah bedanya Ahlus Sunnah dengan yang lain. Bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Apa? Ahlus Sunnah selalu tunduk dengan dalil, wahyu, qala Allah wa qala Rasul. Walaupun secara logika akal Ahlus Sunnah sama dengan yang lain. Ketika kita berpuasa, makan sahur, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mengambil makanan padahal lapar, tidak mengambil minuman padahal haus karena belum maghrib, itu kan maunya kita. Gimana ciptaan Allah? Itu kata orang Mu'tazilah. Itu kata orang Qadariyah. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan ciptaan Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan. Gitu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi yang diciptakan oleh Allah bukan cuman tangan kita, kaki kita, lisan kita, mata kita, bukan cuman itu. Tapi lebih dari itu apa tadi? Salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya amalan kita, Allah yang menciptakan. Nah, inilah beda Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Ahlul Bidah walaupun ada ayatnya, walaupun ada hadisnya, tadi kan ayat ya. Walaupun ada ayatnya, walaupun ada hadisnya, tapi kita tidak sesuai dengan logika akal mereka, tolak. Bahkan para muqallidin mengatakan jika ada ayat, jika ada hadis sabda Nabi sahih, kok bertentangan dengan madhab kita, maka ayat tersebut, hadis tersebut harus kita takwil. Ini luar biasa saking taklidnya terhadap madhab. Seolah kalau saya madhab Hambali misalnya, maka di luar Hambali salah. Saya madhab Hanafi misalnya, maka di luar Hanafi salah semua. Saya madhab Syafi'i misalnya, maka saya harus fanatik terhadap madhab Syafi'i, di luar Syafi'i salah semua. Inilah orang fanatik madhab, dan ini pernah terjadi sebelum dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana? Di Masjidil Haram. Salat subuh 4 kali. Salat duhur 4 kali. Berjamaah salat asar 4 kali. Berjamaah salat maghrib 4 kali. Berjamaah salat isya 4 kali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena hari itu betul-betul mereka terlilit dengan taklid. Jadi bahkan ada pembahasan
Kalau madhab Syafi'i bermakmum kepada madhab Hambali boleh apa tidak? Ya. Oh, kalau Hambali boleh, kalau Hanafi tidak boleh. Oh, kalau Syafi'i boleh, kalau Maliki tidak boleh. Sampai ada pembahasan seperti itu. Pembahasan yang luar biasa musibah. Dan itu ulama dunia terkungkung dengan sifat taklid seperti itu. Ya. Nah, daripada berantem untuk mengakomodir keinginan mereka, ya sudah, sholat subuh berjamaah, sholat subuh 4 kali. Yang pertama dilakukan oleh imam bermadhab Hanafi, yang paling tua ya. Diikuti oleh para makmum yang bermadhab Hanafi. Nanti selesai itu gantian. Dilakukan oleh imam bermadhab Maliki. Diikuti oleh para makmum yang bermadhab Maliki juga. Setelah itu Syafi'i, setelah itu Hambali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walillahilham, tampillah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun secara fikih, ya, beliau dekat ke madhab Hambali, tapi tidak fanatik seperti itu. Tidak taklid buta seperti itu. Ya. Beda orang yang berilmu dengan orang jahil. Ya. Walillahilham, tidak berlangsung lama. Tapi pernah terjadi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Mekah, Madinah tidak ada jaminan pasti benar. Apa yang ada di Mekah, apa yang ada di Madinah, adakah jaminan dari Allah dan Rasulnya pasti benar? Tidak ada. Jaminan bahwa Mekah tidak mungkin menjadi negara kafir, iya. Iya, betul ada jaminan. Mekah, Madinah. Adapun di Mekah, Madinah pasti benar, Ahlus Sunnah semua, tidak mungkin ada kesalahan sedikit pun, tidak ada jaminan. Ya tentu antum bisa lihat. Antum yang belajar sunnah, belajar akidah, belajar manhaj, maka antum bisa lihat. Ada beberapa kesalahan di sana. Ya. Adapun menjadi negara kafir, tidak mungkin. Sudah dijamin oleh Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Pemahaman para imam terhadap sabda Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah futuh Mekah. Tidak ada hijrah lagi setelah Mekah ditaklukkan, dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Karena Mekah akan terus menjadi negeri Islam sampai akhir zaman. Mekah, Madinah. Bahkan di akhir zaman Allah lebih memilih binatang-binatang, hewan-hewan buas daripada orang kafir. Kan di akhir zaman orang kafir semua. Enggak ada satupun yang muslim. La yuqalu fil ardi Allah 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 Allah. Di akhir zaman menjelang datangnya kiamat, tidak ada satupun manusia di muka bumi yang menyebut lafaz Allah. Boro-boro astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Menyebut lafaz Allah saja sudah tidak ada. Otomatis sudah tidak ada seorang muslim pun di muka bumi. Semuanya kafir semua. Lalu Mekah, Madinah, orang kafir? Tidak. Allah penuhi Mekah, Madinah dengan binatang-binatang. Sehingga orang-orang kafir nggak mau, nggak nyaman masuk Mekah, Madinah. Ya. Allah lebih menyukai Mekah, Madinah itu dipenuhi oleh binatang daripada orang kafir. Di mata Allah, mana yang lebih mulia? Orang kafir apa binatang? Binatang. Di mata Allah, binatang lebih mulia. Inna syarrad dawab indallah alladhina kafar. Seburuk-buruk makhluk, dawab, semua yang hidup di muka bumi ini. Ada manusia, ada jin juga ada, ya kan? Ada ular, ada kalajengking, ada anjing, ada tikus, ada sapi, ada harimau, ada buaya. Semuanya yang paling buruk siapa? Yang syarrad dawab,
Yang seburuk-buruk dawab siapa? Alladzina kafaru. Orang-orang kafir. Bukan anjing. Bukan buaya, bukan singa, bukan sapi, bukan kera, bukan babi. Tapi alladzina kafaru. Orang-orang kafir. Maka haram bagi kita kaum muslimin memuliakan orang-orang kafir karena kekafirannya. Tidak boleh. Kalau beliau atasan kita, boleh. Kalau beliau ayah kita, ibu kita, boleh. Jadi memuliakan orang kafir karena dia ayah kita, ibu kita, atasan kita, memang harus kita taati, atasan kan? Yang tidak boleh kita muliakan dia karena dia kafir. Karena dia sedang menjalankan kekafirannya. Sedang merayakan hari kekufurannya. Lalu kita muliakan, kita kasih selamat dan seterusnya. Ini haram. Ya. Annallaha khaliqu af'alil ibad, bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh perbuatan para hamba. Dengan demikian, bolehkah kita sombong, membanggakan amal kita, merasa kita besar, merasa saleh, merasa hebat, karena tidak pernah tertinggal salat berjamaah, tidak pernah tertinggal qiyamul lail, tidak pernah tertinggal puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud. Lalu kita banggakan amal kita, kita merasa besar. Besar dari mana? Bangga dari mana? Orang itu semua yang menciptakan siapa? Salat kita, tahajud kita, puasa Daud kita. Yang menciptakan siapa tadi? Allah Rabbul Alamin. Gimana kita mau sombong membesarkan diri kita? Itu yang bikin Allah. Yang bikin kita bisa salat, puasa dan seterusnya. Allah, gimana? Apa yang akan kita sombongkan? Apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Yang ada kita bersyukur, terima kasih ya Allah, bersyukur aku kepada Engkau ya Allah, Engkau ciptakan amal-amal baik di diriku. Begitu. Nah, orang-orang yang tidak faham kaidah ini banyak yang sombong. Ketika melihat saudaranya, tetangganya, temannya berbuat maksiat, sombong. Merendahkan. Walaupun kadang dalam hati, ujub. Orang gak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin mengatakan, jika kalian melihat saudara kalian, teman kalian, tetangga kalian berbuat maksiat, maka lihatlah dengan dua pandangan, dengan dua kacamata. Jangan hanya dengan satu pandangan, oh dia pezina, oh dia pelacur, oh dia jarang sholat, oh dia sering mabuk. Itu cuman satu pandangan saja, maksiat. Tambah satu pandangan lagi. Apa? Tadi kan syariah ya, bahwa tidak sholat, berzina, minum khamar, berjudi, jelas itu dosa, dibenci oleh Allah. Tapi ingat, ada satu pandangan lagi. Bahwa dia berbuat maksiat itu, dia berzina, minum khamar, berjudi, sudah ditakdirkan oleh Allah apa belum? Sudah. Ciptaan Allah apa ciptaan mereka? Ciptaan Allah. Kehendak Allah apa bukan? Kehendak Allah. Sudah ditulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Sudah. Sudah diketahui oleh Allah dari 1.000.000 tahun yang lalu? Sudah. Bukan hari ini, kemarin, lusa, bukan. Hari ini Allah sudah tahu bahwa si A besok akan berzina, minum khamar, berjudi, dan seterusnya. Jelas itu. Bukan hari ini. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan demikian kita akan kasihan. Lalu kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Kita mohonkan ampun kalau dia musyrik. Kalau dia kafir, kita mintakan hidayah. Jadi keliru kalau
ada orang kafir, kita dilarang mendoakan sama sekali tentang seluruh kebaikan, ini salah. Bolehkah mendoakan kebaikan untuk orang kafir? Jawabnya, boleh. Boleh. Tapi yang pertama, seluruh kebaikan dunia. Boleh? Kebaikan dunia boleh. Ya Allah, sembuhkan penyakit Pak Pendeta ini. Boleh apa tidak? Boleh. Ya Allah, lariskan barang dagangan Pak Pastor ini. Boleh. Karena itu dunia. Ya Allah, masukkan Pak Pendeta ini ke dalam surga. Boleh nggak? Tentu tidak boleh, nggak mungkin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Pak Pendeta ini. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Nggak mungkin Allah akan mengampuni dosa seorang kafir. Satu-satunya kebaikan akhirat yang boleh kita doakan terhadap orang-orang kafir adalah hidayah tadi. Al-hidayatu ilal Islam. Hidayah supaya dia masuk Islam. Ya. Hidayah ada dua. Al-hidayatu ilal Islam. Al-hidayatu fil Islam. Hidayah supaya masuk Islam. Ada satu lagi, hidayah ketika sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam, tapi jarang sholat. Berarti al-hidayatu fil Islam kurang atau enggak dapat. Sudah masuk Islam, tapi masih sering berbuat maksiat. Al-hidayatu ilal Islam dia dapat. Al-hidayatu fil Islam dia enggak dapat. Ya. Jangan seperti Khawarij. Jangan seperti Khawarij. Kalau Khawarij ngelihat kemaksiatan, jangankan orang kafir ya, orang muslim. Seorang muslim berbuat maksiat, minum khamar misalnya, udah itu aja dicecar. Dia lupa bahwa si muslim ini juga sering sholat, bahkan puasa Ramadan tidak pernah putus, sangat berbakti kepada orang tua, baik sama tetangga, tapi kadangkala suka minum khamar. Khamarnya itu dibahas. Itu Khawarij. Beda dengan Ahlus Sunnah yang berilmu. Ya. Melihat kemaksiatan seorang muslim, ada dua kacamata tadi. Dengan demikian, insya Allah tidak membenci, tidak merendahkan. Ada kisah di Tanah Abang. Seorang syekh, sepertinya dosen Libya ya, yang jalan-jalan ke Tanah Abang, diajak muridnya, beli apa gitu ya. Lalu tiba waktu duhur atau asar. Ada musola kecil di situ, sholat di situ. Ngantri sholat. Salah satu yang ngantri sholat untuk wudu adalah seorang wanita yang pakaiannya minim, rok mini lah. Ya. Setelah pulang, Syekh ini membahas wanita yang memakai rok mini, jelas tidak syar'i, tapi mau sabar ngantri wudu, mau sholat. Dan di awal waktu, itu yang dibahas oleh beliau. Ya. Beliau berharap, orang seperti ini ada kebaikan, tapi keburukannya nampak. Mudah-mudahan nanti akan diberi hidayah oleh Allah. Nanti Allah akan tuntun kepada kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah ya kan? Allah akan berikan jalan kalau memang dia ingin berada di jalan Allah. Beda dengan Khawarij. Khawarij kalau melihat seperti itu, sholatnya nggak dibahas, wudunya nggak dibahas. Dia ngantri wudu, sholat di awal waktu nggak dibahas. Yang dibahas pakaian yang tidak syar'i, dicaci, dimaki, dijelekkan, disudutkan, akhirnya dikafirkan. Kafir wanita ini, bagi orang Khawarij kafir. Dosa besar kan? Menampakkan aurat. Dosa besar. Dosa besar apa? Kafir. Seorang muslim yang berbuat dosa besar sekali, kafir. Sekali minum khamar, kafir. Sekali berjudi, kafir. Sekali berzina, kafir.
Sekali berbohong kafir. Tidak sholat sudah jelas. Ini khawarij. Jangan sampai kita bermental khawarij atau mirip-mirip orang khawarij. Melihat saudara sesama muslim yang berbuat maksiat, itu maksiatnya dibahas. Mestinya kita seperti para imam ahlussunnah yang berilmu. Betul dia tidak nutup aurat, betul dia motong jenggot, betul dia pakaiannya isbal, betul dia suka minum khamar, tapi dia begitu berbakti kepada ibunya, misalnya. Dia begitu dermawan, misalnya. Allah zat yang paling bisa berterima kasih. Salah satu sifat Allah adalah berterima kasih. Allah pernah berterima kasih kepada seorang. Nah, dengar hadisnya. Allah pernah berterima kasih dengan seorang pelacur Bani Israel yang memberi minum seekor anjing itu. Awalnya dia kehausan, masuk ke sumur, minum, begitu naik, ada anjing yang menjulur-julurkan lidahnya. Si pelacur ini paham betul ini anjing kehausan seperti aku tadi. Lalu si pelacur ini turun lagi. Lalu mengambil air dengan sepatu, mungkin kalau kata kita sepatu boot begitu ya. Lalu digigit. Sepatu itu digigit, yang berisi air itu digigit. Lalu dia naik dengan kedua tangannya, kedua kakinya. Ya, sampai atas, dia berikan air itu ke si anjing tadi. Allah berterima kasih kepada si pelacur. Ada kalimat syakarallahu, bukan fa'il, yang berterima kasih Allah. Bukan pelacurnya berterima kasih kepada Allah. Allah berterima kasih kepada pelacur. Maka Allah ampuni dosa-dosa si pelacur ini, dan akhirnya Allah masukkan si pelacur ini ke dalam surga. Ya. Khawarij tidak melihat seperti itu. Ya. Jadi betul-betul Khawarij ini sombong sesombong-sombongnya. Mengukur manusia dengan dirinya, ciri-ciri orang bodoh seperti itu. Manusia itu diukur dengan dirinya. Beda dengan orang yang berilmu, nggak pernah mengukur manusia dengan dirinya. Lihat Syekh Albani, minimal dalam sehari semalam itu membaca itu nggak kurang dari 10 jam. Bahkan ketika beliau masih muda, masuk ke Maktabah Dhahiriyah di Damaskus, sampai maktabah pegawai belum datang, belum dibuka. Sudah sabar nunggu. Begitu dibuka, beliau masuk, beliau baca kitab-kitab para ulama, beliau baca Sahih Bukhari, beliau baca berhenti makan mungkin, salat duhur, salat asar, salat maghrib, sampai malam masih asyik baca. Itu pegawai sudah harus pulang, harus dikunci, ditutup. Dan itu setiap hari seperti itu. Akhirnya mungkin nggak enak ya, si pegawainya ini udah dikasih kuncinya. Ya. Apakah Syekh Albani seperti ini, lalu mengajak kaum muslimin, ikuti aku. Bacalah kitab minimal dalam sehari semalam 10 jam. Nggak ada kalimat begitu. Nggak ada itu, orang yang berilmu tidak mengajak kepada dirinya. Tentu tidak semua manusia sanggup seperti itu. Ya. Barangkali antum tidak sanggup, saya tidak sanggup. Beliau luar biasa. Orang awam nggak akan sanggup, beliau tidak pernah mengajak seperti itu. Beliau mengajak kaum muslimin, sholatlah 5 waktu. Begitu dengar azan, tinggalkan semua kesibukan, ambil air wudhu, datang ke masjid, sholat berjamaah. Jangan berbuat syirik, jangan berbuat bid'ah, ini semua orang bisa. Beda dengan torekot-torekot sufia, aliran-aliran sesat, kebatinan dan seterusnya, mengajak kepada dirinya. Karena dia mengamalkan dalam sehari semalam sebuah zikir 1000 kali, dia ajak murid-muridnya, para jamaah mengamalkan itu. Itulah orang jahil, torekot-torekot sufia, mengajak kepada dirinya. Beda dengan orang yang berilmu, mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya.
melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apakah wajib baca di perpus minimal 10 jam? Tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib apa? Salat berjamaah di masjid di awal waktu. Bukan jamaah kedua, bukan jamaah ketiga, tapi jamaah awal. Bersama imam rawatib. Itu yang wajib. Puasa Ramadan. Menjauhi zina, khamar, judi, dan seterusnya. Ya. Nah, ini bedanya. Wa annahu muridun li jami'il kainat, dan bahwa Allah menghendaki segala sesuatu yang pasti terjadi. Segala sesuatu yang sedang terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, itu semua pasti kehendak Allah. Kehendak secara kauni. Bukan secara syar'iyah. Kalau kehendak secara syar'iyah, kadang terjadi, kadang tidak. Kadang terjadi, kadang tidak. Itu kehendak syar'iyah. Adapun yang pasti terjadi, itu kehendak kauniyah. Ya. Istrinya Nabi Lut membocorkan rahasia, menyampaikan kepada tetangga-tetangganya laki-laki yang homo, mengkhabarkan bahwa di rumahku tamu suamiku luar biasa, pemuda-pemuda tampan luar biasa. Para malaikat, dia nggak tahu kalau itu malaikat. Nabi Lut awalnya juga nggak tahu kalau itu malaikat. Luar biasa gantengnya. Ya. Istri Nabi Lut membocorkan ini sebuah perbuatan buruk dan akhirnya kufur. Akhirnya ikut terkena musibah hujan batu itu. Secara kauniyah ini kehendak Allah apa tidak? Secara kauniyah ini kehendak Allah. Secara syariah tentu tidak. Secara syariah bukan kehendak Allah, tapi secara kauniyah kehendak Allah. Orang sudah terjadi. Kan kehendak kauniyah tadi. Seluruh kehendak Allah yang pasti terjadi, sedang terjadi, telah terjadi, akan terjadi. Oleh karena itu kalau ada yang nanya, iblis disuruh sujud oleh Allah, disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Itu kehendak Allah apa bukan? Nah, kalau antum ditanya seperti itu, antum balik nanya. Yang Anda maksud kehendak kauniyah apa syar'iyah? Nah, kan kehendak Allah ada dua. Kalau yang Anda maksud kehendak kauniyah, iblis tidak mau sujud kepada Adam, kehendak Allah apa tidak? Jelas, kauniyah kan pasti terjadi kan, sudah terjadi kan? Kalau yang dimaksud kehendak syariah, bukan. Karena kehendak syariah adalah kehendak Allah yang pasti baik. Belum tentu terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian ini mudah. Allah menghendaki kemudahan terhadap kalian. Allah tidak menghendaki kesulitan pada diri kalian. Ada kata-kata menghendaki dan sini. Allah menghendaki. Kehendak apa ini? Kauniyah apa syariah? Syariah. Kenapa? Karena bisa terjadi, bisa tidak. Berapa banyak kita yang memilih yang sulit. Tidak memilih yang mudah. Yang mudah, kalau hujan, apalagi deras, sholat di rumah apa di masjid? Di rumah, itu mudah. Sekali-kali berjamaah dengan anak istri. Mudah kan? Itu kehendak Allah. Allah menghendaki kemudahan. Lagi di Bandung, lagi di Makassar, lagi di Surabaya.
Yang mudah sholat 4 rakaat apa 2 rakaat? 2 rakaat. Allah menghendaki kemudahan, sholat 2 rakaat, jangan 4. Pasti terjadi? Tidak. Berapa banyak saudara-saudara kita justru milih 4 rakaat, padahal jelas-jelas dia safar ke Bandung, ke Surabaya, ke Makassar, dan seterusnya. Ya, malah mencari kesulitan. Ini berarti kehendak syar'iyyah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah itu kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, jadilah, maka pasti terjadi. Ada kata-kata kehendak ini. Allah itu kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, jadilah, maka pasti terjadi. Kehendak apa ini? Kauniyah. Enggak mungkin gagal, pasti terjadi. Maka seandainya Allah menghendaki Abu Jahal, Abu Lahab beriman, Fir'aun beriman, Iblis mau sujud kepada Adam, akhirnya Adam tidak diusir dari surga, Iblis tidak menjadi makhluk jahat, tapi makhluk yang taat kepada Allah. Lalu Adam dan Hawa menikah, mempunyai anak, cucu, cicit, kita semua lahir di surga. Jika Allah menghendaki seperti itu, bisa apa tidak? Tentu bisa. Tentu bisa, tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Secara kauniyah. Ya. Allah menghendaki ada surga, ada neraka. Ada muslim, ada kafir. Ada sunnah, ada bid'ah. Ada tauhid, ada syirik. Ada hak, ada batil. Allah menghendaki secara kauniyah seperti itu. Secara syariah tentu tidak. Allah tidak menghendaki kekufuran. Allah tidak menghendaki bid'ah. Allah tidak menghendaki kesyirikan. Allah tidak menghendaki kebatilan. Itu secara syar'iyyah. Wa annahu ma syaa kana. Bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Kehendak apa ini? Tentu kauniyah. Ya. Khilafan lil qadariyati, ini berbeda dengan kaum qadariyah. Qadariyah tidak seperti ini. Bagi qadariyah, kehendak Allah itu mengikuti kehendak manusia. Jadi mau masuk surga atau neraka, terserah kita manusia. Mau jadi orang kaya apa miskin, terserah kita manusia. Kita mau berada di jalan kebenaran, apa jalan setan, semua terserah kita. Ini qadariyah. Jadi Allah nggak tahu menahu, Allah membebaskan. Ya mirip-mirip orang kafir. Mirip-mirip kaum falasifah. Saya kira yang berpegang teguh terhadap segala sesuatu adalah kehendak Allah secara kauniyah, itu hanya kaum muslimin, wabil khusus ahlus sunnah. Orang-orang kufar saya kira tidak sampai ke situ. Ya jangankan orang kafir, kaum muslimin pun banyak yang tidak terima. Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain, kan mereka masih mengaku sebagai kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khilafan lil qadariyati minal mu'tazilati wa ghairihim. Qadariyah ini bagian dari Mu'tazilah. Sebagaimana Jahmiyah juga bagian dari Mu'tazilah. Sebagaimana kaidah kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah pasti akan berfirqah-firqah lagi. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak ada pecah. Kaum salaf tidak pecah. Yang bilang pecah berarti dia tidak tahu salaf itu apa. Ya. Kan mereka bilang pecah. Ada salafi Haroki, ada salafi Yamani. Kata siapa? Salaf itu siapa sih? Salafi adalah Rasul dan para sahabat. Mana ada Rasul dan para sahabat pecah?
Kalau toh pecah, bahkan di antara mereka berkelahi, berantem, itu masalah dunia. Bukan masalah manhaj. Pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah berperang karena beda akidah? Tidak. Beda manhaj? Tidak. Manhajnya sama, akidahnya sama, tauhidnya sama, bahkan ibadahnya sama. Ya. Kenapa berperang? Masalah perselisihan dunia. Yang satu mengatakan darah Utsman harus segera kita tuntut, kita harus cari siapa sebenarnya pembunuh Utsman. Ini kelompok Muawiyah dan beliau berhak karena beliau termasuk ahli waris. Sementara kelompok Ali mengatakan tidak. Tidak gampang untuk mencari siapa pembunuh Utsman karena Utsman terbunuh di tengah-tengah ribuan pemberontak yang mengepung mendemo beliau di Madinah. Sampai beliau tidak bisa keluar untuk sholat berjamaah di masjid. Berakhir dengan terbunuhnya beliau. Siapa? Enggak jelas. Ali memakai kaidah, lebih baik salah tidak menghukumi daripada salah menghukumi. Ini kaidah yang tentu disepakati oleh para imam. Artinya, ada orang salah, tapi tidak dihukum. Itu kan buruk. Tapi lebih buruk lagi apa? Ada orang tidak salah, tapi dihukum. Ini lebih buruk lagi. Nah, Ali mengambil kaidah, mengambil keburukan yang lebih ringan. Irtikabu akhafid dararain. Karena memang tidak mudah. Terjadilah perselisihan, kemudian ada pihak ketiga yang istilah kita ngompor-ngomporin, terjadilah peperangan. Beda akidah? Tidak. Beda manhaj? Tidak. Beda ibadah? Tidak. Manhajnya sama, akidahnya sama. Ya, berperang urusan dunia berselisih biasa. Beda dengan hari ini. Gitu ya. Nah, sedangkan Mu'tazilah ini pecah-pecah lagi. Rafidah juga seperti itu, apalagi torekot-torekot Sufiyah. Sama-sama Sufi, tapi saling mengkafirkan. Ada nggak? Pernah dengar? Ada. Ya. Adapun Ahlus Sunnah tidak ada saling mengkafirkan. Saling menyesatkan. Ya. Adapun mengkritik hal yang biasa tentunya. Wallahu a'lam. Silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil